Shalom dari Gedung Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Ida. Kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 17 Juni tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari bersama kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk segala kemurahan dan kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bahwa sepanjang hari ini, hanya karena anugerah dan kasih Tuhan, kami dapat melaluinya dengan baik. Malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Rohul Kudus, terangilah hati kami untuk dapat memahami dan mengerti apa makna firman Tuhan itu bagi kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca malam hari ini dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan. Lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Amin, firman Tuhan. Saudara, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema,
bersyukur sepenuh hati. Pono pena makure semangat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah acara reality show di sebuah stasiun televisi swasta, ada sebuah acara yang diberi judul Tantangan Hidup. Ada satu kalimat yang berulang kali disampaikan oleh host dari acara ini, yakni, sudahkah Anda bersyukur hari ini? Reality show ini mengajarkan kepada kita, atau dari dalamnya kita belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur dengan segala keadaan yang kita hadapi. Yang kedua, kita diajarkan untuk mencukupkan apa yang ada pada kita, karena di sekitar kita masih ada sesama kita yang kurang beruntung dibanding dengan kita. Masih ada saudara-saudara kita yang menghadapi begitu banyak pergumulan-pergumulan kehidupan. Dan yang ketiga, mengajarkan kepada kita untuk juga bisa menyatakan kepedulian terhadap sesama kita yang kurang beruntung itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 9 ayat 1 sampai 11 yang kita baca pada malam hari ini merupakan kisah pengalaman Daud yang dimulai dengan kalimat, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku." Jika menyimak lebih dalam, alasan pemazmur bersyukur kepada Tuhan adalah karena perbuatan Tuhan yang ia rasakan dalam kehidupannya. Kalau kita membaca dengan seksama, paling tidak bahwa ada 3 perbuatan Tuhan yang menjadi dasar syukur sang pemazmur, yakni yang pertama, pembelaan yang dinyatakan Tuhan bagi orang benar. Kedua, penghukuman yang dinyatakan Tuhan kepada musuh-musuh orang beriman, di mana Tuhan menyatakan tegurannya terhadap perilaku kejahatan dan melenyapkan kota-kota yang dipenuhi dengan kejahatan. Dan yang ketiga, keberpihakan Tuhan kepada orang yang tertindas dan perlindungannya bagi orang-orang yang mengalami ancaman dalam kehidupannya. Rasa syukur pemazmur ini tidak hanya dikatakan saja, melainkan mau menyatakan melalui kesaksian hidupnya, lewat pujian, lewat doa, dan khususnya melalui perbuatannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman pemazmur juga dialami oleh sesama kita yang mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Pengalaman pemazmur adalah juga gambaran tentang pengalaman kehidupan kita yang mengalami bagaimana pertolongan Tuhan, dan senantiasa mengingatkan kita bahwa banyak perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita yang mestinya kita syukuri, dan mengajarkan kepada kita untuk juga menyatakan ungkapan syukur itu melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita, sehingga sesama kita, orang lain juga akan senantiasa belajar tentang ungkapan syukur dengan sepenuh hati kepada Tuhan atas perbuatan-perbuatannya dalam kehidupan kita. Saudara, temukanlah alasanmu untuk bersyukur kepada Tuhan hari ini, karena dengan bersyukur kepada Tuhan, hidup kita akan senantiasa merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan
terimalah persembahanku yang ku berikan padamu. Semoga berbau harum di hadapanmu, Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Mari bersama kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar malam ini. Kiranya kami senantiasa dengan segenap hati kami, dengan sepenuh hati kami, mensyukuri setiap kemurahan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dengan iman kami senantiasa juga mencukupkan segala yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Dengan iman pula kami dimampukan untuk menyatakan ungkapan syukur kami itu melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, dan juga senantiasa berbagi dengan sesama kami. Bapa di surga, terima kasih Engkau melayakkan kami semua yang berperan dalam ibadah malam hari ini. Baik saudara-saudara kami tim multimedia, pengiring nyanyian, kantoria, dan hamba-Mu yang Kau pakai menguraikan firman-Mu. Kiranya pelayanan kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan juga yang akan melayakkan dan memampukan kami untuk terus memberi diri dalam pelayanan bagi Tuhan. Bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segala kemurahan dan kasih-Mu, kesehatan, pertambahan usia, tuntunan-Mu dalam kehidupan rumah tangga, usaha dan pekerjaan yang senantiasa berhasil dengan baik. Ya Tuhan, kepada-Mu dengan sepenuh hati kami mengungkapkan rasa syukur kami kepada-Mu. Secara khusus Tuhan, bersama dengan beberapa saudara-saudara kami dan keluarga yang hari ini boleh merasakan sukacita yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Ibu Debbie Juni Elia Lebang, Yuliana Tandi, Bapak Esrom Gara, Aileen Jelita Pirade, Hanaila Aulia Putri, Ibu Dina Paranoan, dan Stephen Kenneth Juanianka yang hari ini berulang tahun kelahiran. Tuhanlah yang telah menambahkan usia mereka. Tuhan jugalah harapan kami yang akan menyertai mereka dalam kehidupan di masa mendatang, dalam menjalani kehidupan, dalam berbagai rencana-rencana mereka. Juga bersama Bapak Aris Mula dan Ibu Esther B. Susang yang hari ini berulang tahun pernikahan. Kemurahan Tuhan jugalah yang memampukan mereka melewati setiap pergumulan-pergumulan kehidupan, tantangan-tantangan kehidupan rumah tangga dalam setahun telah berlalu. Pengharapan kami bahwa di masa mendatang pun Tuhan akan memberkati kehidupan keluarga mereka. Sukacita kebahagiaan akan terus mereka nikmati. Berkat-berkat Tuhan akan berkelimpahan dalam hidup mereka, dan mereka dengan sepenuh hati juga bersyukur kepada Tuhan. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Berkati dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam menata hidup rumah tangga, dalam menekuni pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada mereka, dalam mengarahkan dan mendidik anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan kepada mereka, dalam takut akan Tuhan. Bapa di surga, berkati anak-anak mereka dalam kehidupan keseharian mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan melalui studi, yang akan melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi, yang sementara mencari lapangan pekerjaan,
yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkatilah. Segala pergumulan-pergumulan mereka, kiranya keteguhan iman Tuhan karuniakan, jemaat-Mu selalu berharap hanya kepadamu. Kami mendoakan pelayanan-pelayanan dan juga pembangunan fisik dalam jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, juga di ketiga cabang kebaktiannya. Berkatilah semua program-program yang telah disepakati, kiranya dapat berjalan dengan baik. Demikian dengan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, penatua, diaken, Bapak dan Ibu Pendeta, pengurus organisasi intragerejawi, semua kepanitiaan Tuhan berkati, bergandengan tangan dengan seluruh anggota jemaat untuk menata pelayanan demi kemajuan dan pertumbuhan jemaat Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pembangunan yang digalakkan di tengah-tengah jemaat ini. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan siring gereja. Oh Tuhan, kiranya dana yang dibutuhkan Tuhan mengatur dan mempercukupkan, sehingga tidak menjadi kendala dalam proses penyelesaiannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses mutasi yang akan dialami oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dela Brudi Safar. Tuhan berkatilah, sehingga proses ini dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Panitia yang bekerja, Tuhan berkatilah. Bapa di surga, kami mendoakan anggota jemaat-Mu yang sementara dalam pergumulan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan yang terpisah dengan keluarga mereka oleh karena tugas pekerjaan, oleh karena studi. Kami mendoakan anggota jemaat-Mu dalam usia lanjut. Tuhan karuniakan kesehatan, karuniakan keteguhan iman. Mendoakan bangsa negara kami Indonesia, mendoakan pemerintah kami, Tuhan karuniakanlah kearifan kebijaksanaan memerintah kami dalam takut akan Tuhan. Ya Bapa di surga, pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi, kami terus berserah diri kepadamu. Tuhan sertai dan lindungilah kami. Sepanjang malam hari ini, kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan beserta dengan kami. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Harus selalu
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kebersamaan kita pada saat ini. Sampai berjumpa dalam edisi rehat selanjutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.